Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiana, saya dari Teknik Industri Ekstensi semester 2. Saya akan menjelaskan tentang while loop sama multiple class ya di video kali ini. Saya akan menjelaskan dulu tentang while loop. Langsung saja ya ke codingannya. Misalkan di sini saya punya integer i nilainya 1. Kemudian langsung saja saya kasih perulangan di sini. I sama dengan 10 misalnya ya. Kurang dari sama dengan 10. Maka tolong ditampilkan. Kita panggil I. Nah, gini ya. Ini contoh program sederhana dengan menggunakan sistem perulangan while. Jadi di sini while akan membaca yang ada di dalam kurung ini. I kurang dari sama dengan 10. Nah, apabila benar, maka statement yang di bawah ini akan dieksekusi. Jadi kita mulai dari angka 0. Ini misalnya 0 gitu ya. Jadi 0 ditambah 1. Apakah benar jika 0 ditambah 1 kan hasilnya 1? Apabila benar, apakah benar I tadi kurang dari sama dengan 10? Apabila iya, maka akan ditampilkan angka 1. Seperti itu. Kejadian tersebut akan terus berulang. Misalkan di sini I sama dengan 1. Kemudian di sini ditambah lagi 1. 1 tambah 1 berarti kan 2. Nah, akan dilihat di sini. Apakah benar 2 kurang dari sama dengan 10? Apabila iya, maka akan dijalankan. Nah, kejadian tersebut akan terus-terusan berulang sampai I kurang dari sama dengan 10. Coba kita jalankan ya, biar nggak bingung. Nah, bener kan? I sama dengan 1. Nah, jadi di sini I-nya 1 kan. 1, kemudian ditambah lagi 1 di sini. Nah, 1 tambah 1 hasilnya 2. Apakah benar 2 itu kurang dari sama dengan 10? Benar ya, maka 2 di sini muncul. Nah, kemudian akan kembali lagi mengeksekusi. Berarti di sini sama dengan nilainya 2 ya. 2 ditambah lagi 1, hasilnya 3. Kembali lagi ke while. Apakah benar 3 kurang dari sama dengan 10? Jawabannya benar. Maka 3 di sini muncul. Nah, begitu seterusnya sampai ini. Nah, sampai 10. Berarti kan otomatis di sini 9 nih ya. 9 ditambah 1 sama dengan 10. Apakah benar 10 tadi adalah kurang dari sama dengan 10? Ternyata benar. Nah, maka akan ditampilkan di sini. Maka program berhenti di sini karena yang diminta hanyalah I sama kurang dari sama dengan 10. Misalkan kalau di sini 20, maka program akan terus berjalan atau berulang sebanyak 20 kali. Nah, benar kan? Nah, dimulai dari angka 1. Kalau misalnya di sini saya mulai dari angka 15, apakah benar? Nah, jadi yang dilakukan perulangan adalah mulai dari angka 15, kemudian ditambah 1, terus sampai eh, sampai perulangan tersebut berhenti di angka 20. Karena yang diminta adalah I kurang dari sama dengan 20. Jadi tidak bisa lebih dari 20. Begitu ya. Selanjutnya mungkin sudah bisa dimengerti oleh teman-teman ya. Cukup mudah menurut saya, itu pokoknya ngerti ya. Saya juga masih belajar. Nah, sekarang kita coba ke yang multiple class ya. Buat yang belum tahu apa itu multiple class, jadi multiple class itu kayak eh, menggunakan banyak kelas di dalam satu, menggunakan banyak kelas pada Java gitu aja ya.
Jadi fungsinya itu kalau misalnya teman-teman punya project nih buat aplikasi dan itu butuh banyak kelas, aplikasinya juga besar, jadi gunanya multiple kelas itu ya di sini gitu. Buat kita bikin multiple kelas itu ya, kita buat dulu sini kita new, terus Java class. Ini package teman-teman ya, saya masih pakai package tugas 4, seharusnya ini udah tugas 5. Nah, ada source package tuh, terus di sininya ini di kanan, di kanan, terus new Java class ini. Nah, shell tugas 5 gini, kecil aja ya. Nah, jadi kita udah punya 2 kelas nih. Yang satu ada kita udah ada main kelasnya, yang kedua masih belum ada ya, kosongan gitu. Nah, dalam Java itu harus punya yang namanya kelas ya, dan di dalam kelas ini harus ada metode. Jadi coba di sini kita buat metode, sini public void ini tugas 5 ya, tugas 5 kita jadi nama metodenya, kemudian system out line ini contoh metodenya gini. Ini contoh metode. Nah, kayak gini. Coba kita jalankan ya. Nah, ini kalau dijalankan hasilnya kosong ya, teman-teman. Kenapa kok kosong? Nah, ini tuh karena pada Java dia itu akan mencari metode yang bernama main. Nah, metode yang bernama main itu ada di sini. Gimana sih caranya buat, kan tugas kita itu gimana caranya nampilin ini ke sini. Jadi ini contoh metode itu tampil ke sini kayak gitu ya. Nah, mungkin tak jelasin dulu ya satu-satu gitu. Public, kenapa kok pakai public gitu? Nah, public ini merupakan hak aksesnya teman-teman. Nah, kalau metode sendiri, metode itu tempat buat naruh statement kayak gini. Ini tuh namanya metode. Ini sampai sini. Nah, dia tuh buat naruh statement kayak gini. Sementara public itu merupakan hak aksesnya gitu. Nah, terus ini tugas 5 ini itu metode yang bisa diakses kelas manapun selama dia dipanggil. Jadi si tugas 5 ini dia itu bisa dipanggil di berbagai macam kelas gitu, dimanapun begitu. Kemudian yang void ini sebuah metode yang tidak memiliki nilai balik atau return gitu ya. Saya belum bisa menjelaskan lebih dalamnya soalnya saya juga masih belajar. Jadi void itu metode yang tidak memiliki nilai return atau nilai balik gitu. Nah, caranya biar ini contoh metode ini bisa kepanggil atau bisa muncul di sini, caranya itu di sini. Nah, kita buat objek dari kelas ini, dari si kelas ini ya. Jadi misalnya kita bikin ini ya, tugas 5, kemudian objek tugas 5 gini, terus sama dengan new tugas 5.
kayak gini, dan di sini objek tugas 5 tugas 5. Nah kayak gini. Cara bacanya itu gini, tugas 5 ini merupakan kelas dari ini ya, dari sini. Jadi kita panggil dulu di sini. Tugas 5 kelas yang ini kita panggil di sini. Kemudian objek tugas 5 ini itu objek barunya. Kita kan buat objek baru nih. Nah, nama objeknya itu tugas 5 ini. Kemudian new itu memanggil kelas baru ya. Kelas baru yang ini. Nah, apa tugas 5? New kelas baru dari tugas 5 gitu. Nah, kan objek apa ya? Objek tugas 5 ini punya metodenya kan ini. Nah, jadi itu dipanggil di sini. Ini tuh metodenya gitu. Coba kita jalankan ya. Nah, ini contoh metode. Jadi dia itu mau kepanggil kan. Ini ya, statementnya kan ada di sini, ada di kelas yang di tugas 5. Sementara kan di sini dia tuh tadinya nggak bisa manggil ini kan. Nah, karena apa? Karena dia butuh metode atau kelas yang punya main. Nah, sementara yang punya main itu ini. Nah, iya si ini tugas 4 yang punya main. Jadi kita manggilnya itu di sini. Tugas 5 ini itu dari sini, kelas yang baru. Objek tugas 5 ini karena kita bikin objek baru dan namanya itu objek tugas 5 gitu. Kemudian si new ini tuh untuk memanggil kelas yang baru. Ini kelas yang barunya apa? Tugas 5. Nah, objek tugas 5 ini yang akan menjalankan statement yang ini gitu. Kalau misalnya ini dirubah misalkan ini saya rubah jadi halo gitu ya, kemudian kita jalankan nih di sini. Nah, dia juga otomatis akan berubah dan yang di sini dia juga akan ikut gitu. Sorry ya, ini saya menjalankan yang ini. Jadi yang ini tuh nggak bisa ngejalanin apa ya, si program ini karena dia nggak punya kelas yang namanya atau metode yang namanya main gitu ya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kalau mungkin sedikit nggak jelas dan sulit dipahami, saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Saya menjelaskan sesuai pengetahuan saya, sesuai yang saya bisa dan sesuai kemampuan saya. Jadi apabila ada salah kata atau mungkin penjelasannya sedikit ribet atau bulat ya, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.